Buat kalian yang cowok nih, pernah ngerasa nggak sih? Jadi cowok itu rasanya kayak berat banget. Tuntutan tinggi, harus sukses, harus tangguh, dan harus bisa segala-galanya. Terkadang, rasanya itu kayak dunia meminta lebih pada kita. Tapi coba deh, kalian pikir dari sudut pandang yang berbeda. Apa benar cuma tuntutan yang kita punya? Kenyataannya, jadi cowok itu punya banyak keuntungan yang mungkin nggak kita sadari. Pada video kali ini, aku bakal bahas 3 keuntungan utama lahir sebagai cowok yang nggak hanya bikin kamu lebih bersyukur, tapi juga jadi pengingat buat terus berkembang. Pastikan kalian tonton sampai akhir, biar nggak ada kesalahpahaman, dan aku juga bakalan kasih tips simple yang bisa kalian praktekkan. Poin pertama ini, sering banget aku dengar, dan menurutku ini benar adanya, yaitu pria itu seperti wine. Semakin tua, semakin berkualitas. Ini nggak cuma sekedar teori, ataupun omong kosong belaka. Tapi ini fakta yang bisa dilihat langsung di kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan sosok pria sukses di usia 40-an. Ambil contoh lah seperti Dwayne Johnson, Keanu Reeves, ataupun Elon Musk. Nah pertanyaannya, apa yang membuat mereka lebih menarik dan juga dihormati? Jawabannya itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga pengalaman hidup, kedewasaan, dan juga kestabilan emosional yang mereka miliki. Sebagai pria, kita punya keistimewaan berupa waktu yang panjang, yang digunakan untuk belajar, dan juga untuk meningkatin kualitas diri. Masa muda itu adalah laboratorium kita, tempat untuk mencoba, gagal, belajar, lalu bangkit lagi. Di usia 20-an, mungkin kita lagi sibuk buat nyari arah hidup, cari kerja sana-sini, mungkin kena PHK, ataupun coba bisnis kecil-kecilan yang mungkin gagal. Bahkan ya, kegagalan yang kita alami itu ibarat batu bara untuk membangun fondasi kita, serta bahan bakar untuk kesuksesan di masa depan. Yang perlu ada di otak kalian itu adalah, jangan pernah menyerah untuk belajar dan juga berkembang. Contoh kecilnya kayak gini, coba luangkan waktu selama 15 menit sehari untuk baca buku, olahraga ringan, belajar skill baru seperti public speaking. Dan inilah menariknya, dan kalian mungkin baru tahu ini. Pria itu tetap dianggap menarik, bahkan saat usianya bertambah. Banyak wanita lebih menghargai kedewasaan, stabilitas emosional, dan juga kemampuan memimpin dibanding sekedar wajah yang tampan atau fisik sempurna serta badan berotot. Disclaimer ya, di sini aku nggak bilang bukan berarti penampilan itu nggak penting. Penampilan itu tetap penting karena itu yang pertama kali dilihat oleh mata. Tapi daya tarik pria lebih dari sekedar itu. Kalau kamu punya kualitas yang aku sebutkan tadi, penampilanmu itu jadi bonus besar yang bikin kamu makin diinginkan. Nah, kalau kamu pengen jadi lebih berkualitas, yang kamu mesti lakuin adalah konsisten. Misalnya di usia muda nih, kamu investasikan waktu buat memperbaiki diri. Nah, apa hasilnya? Mungkin di usia 30 maupun 40-an, kamu bakalan jadi lebih pede, lebih dihormati, dan nggak cuma jadi sosok yang menarik, tapi juga inspiratif. Nah, sekarang kalian coba bayangkan ini. Bayangkan kamu melihat dirimu 10 atau 20 tahun ke depan. Apa langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini untuk mencapai versi terbaik dirimu? Keuntungan kedua yang cowok sering nggak sadari, itu adalah kebebasan memilih jalan hidup. Sebagai pria, ekspektasi sosial kita itu cenderung lebih fleksibel bandingkan dengan cewek yang sering dapat tekanan untuk segera nikah dan punya anak di usia tertentu. Nah, coba kalian bandingkan dengan cowok nih, mau menikah di usia 25, 30, dan bahkan 40 sekalipun, itu masih dianggap normal. Kebebasan ini memberi kita ruang untuk mengejar mimpi, mengenal diri sendiri, dan juga memaksimalkan potensi. Ini berarti kita punya waktu lebih buat mengeksplorasi diri tanpa merasa diburu-buru. Mau traveling ke 10 negara sebelum usia 30? Bisa. Mau fokus bangun karir dulu? Oke banget. Mau coba berbagai hal seperti bisnis kecil-kecilan, belajar alat musik, atau bahkan menulis buku? Semua itu sangat fleksibel untuk cowok. Tapi ada hal yang perlu kalian ingat. Kebebasan ini datang dengan tanggung jawab. Kadang karena terlalu bebas, kita bisa terjebak dalam zona nyaman. Contohnya nih, merasa puas dengan gaji pas-pasan, tanpa merasa berpikir untuk berkembang. Atau menunda-nunda hal penting, dengan alasan masih ada waktu. Padahal, waktu itu terus berjalan, dan kesempatan gak selalu datang 2 kali. Kebebasan ini ibarat pedang bermata 2. Kalau digunakan dengan bijak, kita bisa nyiptain kehidupan yang kita inginkan. Tapi kalau disia-siakan, bisa menyesal di kemudian hari. Aku kasih contoh lagi nih. Bayangkan kamu punya waktu tambah di usia 20 tahun yang kamu gunakan untuk belajar skill baru. Contohnya digital marketing maupun investasi di Bitcoin. Yang sekarang ini lagi booming banget. Saat usiamu 30-an, skill tersebut bisa jadi aset besar yang bisa menunjang karir kalian.
Jadi manfaatkanlah kebebasan ini untuk hal-hal yang penting dan juga bermakna. Coba kalian tulis di komentar, apa saja hal yang ingin kamu coba, namun belum sempat ngelakuin. Mungkin sekarang saatnya. Di poin terakhir ini, sering banget kita anggap remeh. Sebagai cowok, ekspektasi sosial yang kita hadapi cenderung ringan, terutama soal penampilan. Coba dipikirin, cewek itu selalu dapat tekanan untuk tampil sempurna, makeup harus on point, pakaiannya harus fashionable, dan juga badan mesti ideal. Tapi kita sebagai cowok, lebih dinilai dari apa yang kita lakukan, bukan sekedar dari penampilan fisiknya. Inilah kesempatan besar buat kita untuk fokus pada hal yang lebih bermakna. Misalnya belajar skill baru, mengejar passion, atau memperbaiki hubungan sosial. Penampilan fisik itu tetap penting. Tapi kalau kamu sudah menjaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan tidur yang cukup, itu sudah lebih dari cukup kok. Penampilan yang menarik, otomatis bakal ngikutin. Seperti di poin pertama yang aku bilang tadi, hanya karena penampilan cowok nggak begitu dinotis, bukan berarti kalian asal untuk berpakaian. Kalian juga wajib menjaga penampilan kalian selalu rapi dimanapun kalian berada. Tapi di sini tuh nggak harus memakai jas, sepatu pantofel yang terkesan formal. Rapi yang dimaksud itu adalah tahu tempat dan situasi. Contohnya ketika kamu di pantai, ya kamu pakai pakaian yang santai. Jangan pakai baju yang formal seperti jas tadi. Kecuali kamu meeting dengan klien di hotel yang dekat pantai, itu beda lagi. Kalau kalian bingung, kalian bisa cari referensi di internet, style outfit yang kasual. Hal lain yang juga penting, pria itu sering dihargai dari proses yang mereka jalani, bukan hanya hasil akhirnya. Kalau sekarang kalian lagi berjuang, entah itu bangun karir atau mulai bisnis kecil-kecilan, that's okay kok. Semua proses yang kamu jalani itu akan membentukmu jadi pria tangguh dan juga dewasa. Aku kasih contoh lagi deh. Bayangin kamu sedang di fase sulit, entah itu cari kerja atau bangun bisnis. Orang lain mungkin meremehkan kamu. Tapi 5 tahun ke depan, kalau kamu konsisten dan fokus pada prosesmu, hasil perjuanganmu akan bicara lebih keras daripada 1000 kata. Jadi kalian jangan pernah ngerasa minder kalau kamu belum sampai di titik tertentu. Fokus aja sama prosesnya, karena disitulah letak value-nya berada. Jadi brother, itu tadi 3 keuntungan utama yang dimiliki seorang cowok. Kalau kalian ngerasa hidup kalian penuh tekanan, kalian mesti ingat bahwa kita itu punya potensi besar yang bisa dimanfaatkan. Disclaimer ya, keuntungan yang aku sebutkan tadi bukan berarti kita lebih hebat dari wanita dan juga berhak untuk merendahkan wanita ya. Tapi lebih ke gimana kita bisa manfaatin potensi tersebut buat jadi cowok keren dan juga berkualitas. Sesuai versi terbaik dari diri kita. Aku nggak bilang ini gampang, tapi pasti worth it kalau kalian konsisten. Kalau kalian punya pandangan lain, maupun pengalaman yang menarik, atau bahkan tantangan yang kamu alamin sekarang sebagai seorang pria, tulis di kolom komentar, mari kita diskusi dan juga belajar bareng. Jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan share ke teman kalian. Follow juga Instagram aku, biar kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.